Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih tentang ishtighal. Fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada pada masing-masing dari rukun ishtighal. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu dikatakan bahwa di dalam susunan ishtighal ini terdapat hal-hal yang harus ada di dalamnya. Kita ambil contoh seperti lafadz khalidan darabtuhu. Khalidan kepada Khalid, darabtu memukul siapa saya, hu kepada Khalid. Di sini terdapat kalimat isim yang mendahuluin amilnya. Kalimat isim yang mendahuluin ini disebut dengan masyghul anhu. Kemudian amilnya yang dalam contoh ini berupa kalimat fi'il, ini disebut dengan masyghul. Sementara dhamir pengikat atau robit, yang mana robit ini kembali kepada kalimat isim yang mendahului amilnya, ini disebut dengan masyghul bih. Masing-masing daripada rukun-rukun yang harus ada di dalam susunan kalimat yang di dalamnya terdapat ishtighal ini, terdapat persyaratan dan ketentuan masing-masing yang harus dipenuhi, yang mana apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka susunan tersebut tidak bisa disebut dengan susunan ishtighal. Mari kita perinci lebih dalam. Kita mulai dari syarat dan ketentuan dari masyghul anhu. Syarat yang pertama adalah masyghul anhu itu harus berupa kalimat isim yang posisinya didahulukan dari amilnya. Jadi dia harus berupa kalimat isim dan harus didahulukan dari amilnya. Contohnya seperti lafadz bakron nasortuhu. Bakron kepada Bakar, nasortu menolong siapa saya, hu kepada Bakar. Lafadz bakron ini adalah masyghul anhu dan posisinya didahulukan dari amilnya. Manakala masyghul anhu yaitu lafadz bakron ini tidak didahulukan dari amilnya, katakanlah dia itu berada di akhir atau diakhirkan dari amilnya, seperti lafadz nasortuhu bakron, maka lafadz bakron ini tidak bisa disebut sebagai masyghul anhu dan susunan ini tidak bisa disebut sebagai susunan ishtighal. Dan lafadz bakron di sini dia bisa dinasobkan tapi bukan sebagai masyghul anhu melainkan sebagai badal. Jadi nasortu menolong siapa saya, hu kepada dia, bakron Bakar. Atau lafadz bakron di sini i'robnya tidak dinasobkan melainkan dirofakkan. Jadi dia akan dibaca bakrun, nasortuhu bakrun, dan i'rob atau kedudukan daripada lafadz bakrun di sini adalah sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Jadi nasortu menolong siapa saya, hu kepadanya, huwa adapun dia itu, bakrun ialah Bakar. Jadi sekali lagi, bahwa syarat daripada masyghul anhu yang pertama, dia harus berupa kalimat isim yang posisinya harus didahulukan dari amilnya, seperti contoh bakron nasortuhu. Manakala lafadz bakron yang dalam susunan ini disebut sebagai masyghul anhu itu posisinya diakhirkan dari amilnya, maka lafadz bakron ini tidak bisa disebut sebagai masyghul anhu. Dia dinasobkan bukan sebagai masyghul anhu melainkan sebagai badal dari dhamir hu. Jadi nasortu menolong siapa saya, hu kepada dia, bakron Bakar. Atau lafadz bakron di sini i'robnya dirofakkan sehingga bacanya nasortuhu bakrun.
dan lafadz bakrun ini dirofakan, kedudukannya sebagai khobar mubtada dari mubtada yang dibuang. Jadi nasortu menolong siapa saya hu kepada dia, huwa adapun dia bakrun ialah bakar. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah bahwa masyghul anhu yang tadinya berupa kalimat isim ini harus masuk di dalam kategori kalimat yang dapat menerima pengikat atau robit. Karena pada dasarnya masyghul anhu itu masuk di dalam kategori pembahasan dari maf'ul bih, bukan pembahasan dari kalimat isim mansub yang lainnya seperti tamyiz, hal dan lain sebagainya. Karena kalau di dalam pembahasan tamyiz atau hal, isim mansub tersebut tidak menerima pengikat atau tidak menerima robit. Sebagaimana kita ketahui, di dalam susunan istighol tersebut, pada amil daripada masyghul anhu tersebut, nanti akan terdapat robit, yang mana robitnya itu kembali kepada masyghul anhu. Contohnya seperti lafadz kholidan, Dorobtuhu Kholidan kepada Khalid, dorobtu memukul siapa saya, hu kepada Khalid. Ini adalah robit yang kembali kepada lafadz Khalid. Jadi Khalid ini sebagai mas'ul anhu dan kedudukannya sebagai maf'ul dari amil yang dibuang. Pada dasarnya pembahasan dari istighol di sini adalah pembahasan tentang maf'ul bih yang posisinya dia didahulukan dari amilnya. Sementara pada amil tersebut terdapat robit yang kembali kepada kalimat isim yang mendahuluinya. Manakala di dalam pembahasan tamyiz atau hal, maka tamyiz atau hal tersebut tidak menerima robit atau tidak menerima dhamir pengikat yang kembali kepadanya, sehingga pembahasan isim-isim mansub yang lain selain maf'ul bih itu tidak bisa dijadikan sebagai masyghul anhu. Kita beri contoh susunan dari tamyiz seperti lafadz gharastu al-arda syajaron. Gharastu menanam siapa saya, al-arda kepada tanah, syajaron pohonnya. Jadi saya menanam pohon tanah. Selanjutnya lafadz syajaron ini didahulukan dari amilnya sehingga menjadi syajaron gharastu al-arda. Kita perhatikan lafadz syajaron ini tidak bisa dijadikan sebagai masy'ul anhu. Kenapa? Karena memang lafadz syajaron ini tidak menerima robit atau dhamir pengikat yang kembali kepada lafadz syajaron. Di sini tidak bisa kita berikan robit. Karena memang tidak bisa diberi robit, maka ini tidak masuk di dalam kategori sebagai masyghul anhu. Tidak bisa kita katakan gharastuhu al-arda. Gharastuhu menanam siapa saya, hu kepada dia, syajaron, al-ardo kepada tanah. Maka susunan ini adalah susunan yang rusak. Kemudian yang nomor 3 adalah masyghul anhu atau kalimat isim yang dijadikan masyghul anhu itu harus benar-benar membutuhkan kepada amil yang menasobkan. Manakala kalimat isim itu tidak membutuhkan kepada amil yang menasobkan, maka dia tidak bisa disebut sebagai masyghul anhu. Contohnya seperti lafadz kholidan nasortuhu. Kholidan kepada Khalid, nasortu menolong siapa saya, hu kepada Khalid. Lafadz Khalid di sini sebagai masyghul anhu dan posisinya benar-benar membutuhkan kepada amil yang menasobkannya. Sehingga di sini akan ada amil yang dibuang atau amil yang ditakdir. Takdirannya adalah nasortu Khalidan nasortuhu. Berbeda manakala posisi daripada kalimat isim tersebut tidak membutuhkan kepada amil yang menasobkan. Seperti lafadz fil baiti kalbun darabtuhu.
Fil baiti ialah di dalam rumah, kalbun adapun anjing, darabtu telah memukul siapa saya, hu kepada dia kalbun. Kita perhatikan lafadz kalbun. Posisi lafadz kalbun ini adalah berupa kalimat isim yang jatuh sebelum lafadz darabtu. Tetapi lafadz kalbun di sini tidak lagi membutuhkan amil, karena tanpa adanya kalimat darabtuhu dia sudah berada pada jumlah mufidah atau jumlah yang sudah memiliki makna yang sempurna sebagai mubtada muakhar. Artinya lafadz kalbun ini tidak bisa dijadikan sebagai masyghul anhu. Kemudian yang keempat, isim tersebut harus berupa isim makrifat atau berupa isim nakirah yang mukhtasah atau berupa isim nakirah yang telah disifati. Artinya ketika kalimat isim tersebut dijadikan sebagai maf'ul bih dan i'rabnya nasab, dia juga harus memungkinkan untuk dijadikan mubtada, karena memang posisi sebagai masyghul anhu itu i'rabnya bisa dua. Dia bisa dinasabkan sebagai masyghul anhu yang kedudukannya sebagai maf'ul bih, dan dia juga nanti bisa di i'rab rafa sebagai mubtada, yang mana mubtada itu harus berupa isim ma'rifat atau berupa isim nakirah yang mukhtasah. Oleh karena itu syarat yang keempat itu harus dipenuhi. Contohnya seperti lafadz khalidan darabtu hu. Khalidan kepada Khalid, darabtu memukul siapa saya, hu kepada Khalid. Lafadz Khalid di sini sebagai masyghul anhu dan dia disyaratkan harus berupa isim ma'rifat atau isim nakirah yang mukhtasah. Dalam contoh ini, lafadz Khalidan sebagai isim ma'rifat yang masuk dalam kategori isim alam. Posisi daripada lafadz Khalidan di sini bisa dua. Dia bisa dibaca nasab sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang, jadi darabtu Khalidan darabtuhu, tapi dia juga bisa dibaca rofa, jadi dibaca Khalidun dan dia kedudukannya sebagai mubtada. Khalidun adapun Khalid, darabtu telah memukul siapa saya, hu kepada Khalid. Oleh karena itu, karena memang dia kedudukannya sebagai mubtada, maka harus disyaratkan sebagai isim ma'rifat. Dia juga boleh berupa isim nakirah mukhtasah, artinya isim nakirah tersebut telah disifati. Contohnya seperti lafadz rajulan aliman nasartuhu. Rajulan kepada seorang aliman yang alim, nasartu telah menolong siapa saya, hu kepada rajul yang alim tersebut. Lafadz rajulan di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang, sementara lafadz aliman di sini sebagai na'at atau sifat dari rajul. Dan lafadz rajulan aliman ini bisa juga dibaca rofa sehingga menjadi rajulun alimun. Nasartuhu, kedudukan daripada rajulun alimun di sini sebagai mubtada, sementara lafadz nasartuhu yaitu berupa jumlah fi'liyah ini kedudukannya sebagai khobar. Jadi rajulun alimun, adapun orang laki-laki alimun yang alim, nasartu ialah telah menolong siapa aku, hu kepada itu rajulun alimun. Sehingga sekali lagi masyghul anhu itu harus berupa kalimat isim yang berbentuk ma'rifat atau nakirah mukhtasah, karena dimungkinkan selain dia itu bisa dijadikan sebagai maf'ul bih, dia juga dimungkinkan untuk menjadi mubtada. Ini adalah syarat-syarat daripada masyghul anhu. Untuk pembahasan syarat dan ketentuan dari masyghul dan masyghul bih akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Demikianlah pembahasan kali ini. Silahkan untuk dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.